Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa dalam segala keadaan tangan-Mu kuat menopang kami. Terima kasih, tangan-Mu meskipun tak terlihat terus berbuat bagi kami. Kami dapat melewati sepanjang hari, sepanjang kawal malam dalam istirahat kami karena genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penjagaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih hal-hal yang sudah dapat kami kerjakan, semua karena Tuhan yang sudah menolong kami. Pagi ini kami membutuhkan firman-Mu. Setiap kami Tuhan kuatkan, setiap kami Tuhan teguhkan, setiap kami didiklah dan ajarlah, agar kami hidup seturut dengan mau-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 33 dari ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya sampai ayat yang ke-22. Dalam perikop ini sampai ayat 26, tapi saya akan membacakan hanya sebagian saja. Yeremia pasal 33 dimulai dari ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan. Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga tidak dapat mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir di laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan yang kita dengarkan, yang kita baca hari ini memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk menjalani hari depan. Adanya pengharapan di tengah pergumulan, adanya penghiburan Tuhan di tengah kesedihan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana tidak ini disebut sebagai berita yang menghibur, berita yang memberi pengharapan, berita yang memberikan pertolongan untuk mereka bisa mampu bertahan di masa-masa yang tidak mudah. Hari demi hari Nabi Yeremia diperintahkan oleh Tuhan, memerintahkan Yeremia. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menyampaikan berita penghiburan itu. Di tengah-tengah situasi yang sedang tidak mudah, dalam situasi bangsa yang tertekan, bangsa yang sedang diambang pembuangan, dan di depan itu Tuhan sudah jelaskan 70 tahun masa pembuangan. Dan nabi-nabi palsu mengatakan gak lama, hanya 2 tahun. Tapi di sini Tuhan kembali mengingatkan, ya akan ada penghukuman Allah, ya akan ada keadilan Tuhan ditegakkan bagi orang-orang yang meremehkan Tuhan, yang tidak menghargai Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan. Betul akan ada penindasan,
tetapi di sana akan ada pertolongan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, di depan ada penderitaan, di depan akan ada penghukuman, di depan itu akan ada masa-masa pembuangan. Di depan kerajaan Yehuda akan dihancurkan, bait Allah akan diobrak-abrik, dihabiskan oleh Tuhan. Siapa yang tetap tinggal tidak akan bisa tetap hidup, karena yang masih ada akan dimakan oleh api, akan dimakan oleh pedang, akan dimakan oleh penyakit sampar. Tetapi siapa yang masih tetap ada, Tuhan katakan akan datang waktunya. Perjanjianku akan datang waktunya, aku akan menepati janjiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang terindah adalah sekalipun di tengah penderitaan, sekalipun di tengah kesulitan, jika ada Tuhan, kita tidak pernah menjalaninya sendirian. Berita pengharapan buat saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini adalah di dalam kesulitan, di dalam sakit penyakit, di dalam kesusahan, Tuhan katakan aku akan menepati janjiku. Pada waktunya, akan datang waktunya, menyatakan bagaimana Allah akan tetap ada bersama dengan umatnya. Saya tidak tahu pergumulan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Tapi ingatlah bahwa belas kasihan Allah tetap ada. Dalam penderitaan, boleh kita rasakan itu memang sesak, memang itu sakit. Tapi mari peka dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Allah dalam penyertaannya di setiap langkah hidup kita. Dalam perjalanan pergi pulang kerja, Allah tak terlihat. Tapi pekalah bahwa tangannya berbuat menjaga melindungi perjalananmu. Di tengah kemacetan kota, di tengah ancaman hiruk pikuk orang yang naik kendaraan sembarangan, bahkan saat kita tidak sanggup melindungi diri kita di perjalanan, tangan Tuhan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaanmu saat ini, jika engkau melihat, jika engkau memikirkan kebutuhan-kebutuhan keluargamu, kebutuhan anak-anakmu, kebutuhan rumah tanggamu di akhir tahun ini, mungkin engkau berkata, aku tidak mampu, aku gak kuat, aku dapat dari mana? Betul, tapi ingatlah dan kenalilah bahwa ada tangan Tuhan yang kuat memegangmu dan membuatmu tetap sanggup berdiri. Akan datang waktunya Tuhan menepati janjinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masalahnya, adakah janji-janji Tuhan yang saat ini engkau percayai, yang sudah engkau terima saat engkau baca firman, sudah engkau terima dan engkau yakini itu akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Allah, Allah ada di dalam penderitaan umatnya. Akan datang waktunya, aku akan menepati janjiku, dan Tuhan akan melakukannya. Yang kedua, kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah itu ada. Kelangsungan hidup itu Tuhan perhatikan bagi umatnya. Tuhan katakan, di dalam kesulitan, dalam penderitaan, masa-masa pembuangan, Tuhan akan tetap memelihara keturunan Daud dan keturunan Lewi. Dua hal, Daud dan keturunannya ini adalah berbicara tentang berlangsungnya kepemimpinan kerajaan Yehuda. Bagaimana kerajaan ini akan tetap hidup, padahal mereka ada di dalam pembuangan. Bagaimana mungkin? Tapi hal inilah yang menunjukkan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Keturunan Daud akan tetap ada. Tuhan bilang kalau siang itu sudah gak ada lagi, matahari itu gak ada lagi. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan malam itu iya, tapi begini,
Jika Daud, jika Lewi, semuanya keturunannya akan dibawa ke pembuangan, tapi mereka akan tetap ada keberlangsungan keturunannya. Seperti tentara langit tidak terbilang, seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi tetap melayani. Orang Lewi itu kan akan tetap ada di bait Allah. Bait Allah itu dibakar. Bagaimana akan tetap ada proses penyembahan di sana, peribadatan di sana? Orang Lewi seperti tidak akan lagi dibutuhkan, tidak akan lagi digunakan oleh Tuhan, tidak akan dipakai untuk melayani Allah di bait Allah. Tapi Tuhan mau ingatkan, keturunan Lewi tidak akan terhenti dan akan tetap melayani Tuhan, tetap akan melayani aku. Keturunan Daud, ya, ada dibuang dari Yoyakim, Sedekia, dibuang. Tapi terus akan ada keturunannya. Dia tidak akan dipunahkan, dihabiskan. Orang-orang yang percaya kepada Allah, mengalami pertobatan, mendengarkan seruan Tuhan, akan mengalami pemulihan, dan keturunannya akan dijaga, diberkati oleh Tuhan. Tetap ada keberlangsungan hidup bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ingat dan mulailah peka bahwa dalam keadaan tersulit sekalipun, tangan Tuhan tetap ada. Ingatlah, dalam keadaan susah, sengsara, keberlangsungan hidup kita diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan akan terus memberkati keturunan kita dari generasi ke generasi, tetap menyembah Tuhan, tetap menikmati Tuhan, dan tetap dapat melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Di minggu Advent ketiga, kami diingatkan akan cinta Tuhan yang besar. Di minggu Advent ketiga, di mana kami diingatkan akan kasih Yesus yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan mengasihi kami dengan sangat besar, tidak ternilai, tidak terhitung kasih-Mu. Bahkan di dalam penghukuman-Mu, Engkau tetap menyatakan cinta-Mu kepada kami. Yesus Kristus telah lahir di dalam kami keadaan berdosa, dan Engkau Allah memberikan diri-Mu disalibkan, dan Tuhan, Engkau Allah tetap mengasihi kami. Terima kasih. Ajari kami untuk tetap mampu merasakan hadirnya Tuhan, adanya Tuhan di tengah keadaan apapun yang kami alami. Ingatkan kami bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami akan terus memelihara kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkatilah ibadah kami hari ini, pelayanan kami hari ini, dan kami terima berkat-Mu yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.